Hai, Aci Lendra di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai penyakit mawar yang mungkin juga dialami oleh mawar teman-teman, yaitunya white scale. Sebelum lanjut, yuk kita saling support dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar aku lebih semangat lagi mensupport teman-teman dengan memberikan info-info yang bermanfaat untuk perkembangan mawar teman-teman. Mungkin banyak yang mengira bahwa white scale adalah jamur. Sebenarnya bukan ya teman-teman. White scale merupakan salah satu jenis hama. Dan yang menempel pada mawar ini merupakan anggota dari famili Coccoidea. Ada banyak macam white scale pada tanaman. Contohnya pada bunga magnolia ini, ataupun white scale pada daun jeruk ini. Masing-masing mereka punya ciri-ciri tersendiri karena ada lebih dari 100 spesies white scale. Berikut ini beberapa contoh spesies white scale dari famili Coccoidea. Siklus hidup white scale dengan cara metamorfosis tidak sempurna. White scale belum dewasa disebut dengan nimfa atau perayap. Kedua jenis ini sangat aktif merusak tanaman dengan mengeluarkan zat lengket yang disebut dengan embun madu. Nah, setelah dewasa, white scale akan membentuk sisik berlapis seperti pada gambar ini. Setelah kondisi seperti ini, white scale dewasa menetap di suatu tempat atau sudah tidak berpindah-pindah lagi. Siklus hidupnya rata-rata lebih dari 8 minggu dengan beberapa generasi white scale yang tumpang tindih setiap tahunnya. White scale ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman, karena white scale ini mengisap cairan atau getah pada batang mawar. Jika terus dibiarkan, hal pertama yang dapat terjadi yaitu mawar menjadi klorosis atau daun mawar berubah menjadi hijau muda yang diakibatkan oleh kerusakan sistem jaringan pada batang mawar, sehingga daun tidak menghasilkan klorofil dengan cukup. Hal kedua adalah menguningnya batang mawar. Warna kuning ini muncul akibat batang yang kekurangan cairan. Perlu untuk teman-teman ingat bahwa perkembangan populasi white scale cepat sekali dan mudah menyebar. Pada saat white scale masih berbentuk nimfa, perpindahannya juga lebih mudah terbawa angin ke tanaman lainnya. Jika siklus hidup pada hama lain seringkali datang dan pergi, hal itu tidak berlaku pada white scale. Jika dibiarkan dan tidak segera ditindaklanjuti, white scale ini akan berkembang biak dengan cepat sehingga mawar akan menjadi lemah akibat kekurangan getah atau cairan pada batangnya, sehingga dapat menyebabkan mawar menjadi mati. Penanganan sesegera mungkin bisa menyelamatkan mawar teman-teman dari kematian. Pada kasus mawarku ini sudah mengisi ke seluruh bagian dahan.
Kebetulan ini ID-nya Spirit of Freedom yang benar-benar sudah parah sekali teman-teman. Ini terlihat cairan pada batang sudah mulai berkurang dan batang sudah mulai berwarna kekuningan. White Scale mudah tertular ke plant mawar lainnya. Di sebelah Spirit of Freedom ini ada ID Strawberry Hills. Terlihat di sini sudah mulai tertular juga. Nah, teman-teman, di sini aku sudah siapkan air bersih 1 gayung. Lalu ada insektisida dengan bahan aktif imidacloprid yang memang khusus untuk memberantas kutu putih. Tidak harus memakai merek ini ya teman-teman, bisa juga menggunakan merek lain seperti Movento, Imar atau merek lainnya. Di sini aku masukkan 1 sendok insektisida ke dalam gayung dan diaduk rata. Untuk pengaplikasiannya, aku menggunakan sikat seperti ini ya teman-teman. Kebetulan ini sudah jelek sekali karena memang sering kepake untuk menyikat white scale pada mawarku. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan cairan yang kita sudah buat tadi ke batang mawar. Caranya kita celupkan sikat ke cairan, lalu gosokkan ke batang mawar. Sikat semuanya, jangan sampai ada yang tersisa ya teman-teman. Ini yang belum, ini yang sudah. Pekerjaan ini memang membutuhkan ketelatenan, tapi hasilnya memang sudah aku buktikan. Setelah ini insya Allah mawarnya akan tumbuh lebih baik lagi, lebih sehat dan banyak tumbuh tunas-tunas baru, tentunya akan membawa bunga yang cantik. Nah, ini dia setelah selesai aku sikat semua seluruh bagian dahannya. Di sini aku diamkan dulu kira-kira setengah jam. Waktu terbaik untuk melakukan pekerjaan ini sebaiknya setelah jam 5 sore ya teman-teman. Atau bisa teman-teman perkirakan sendiri di tempat teman-teman itu cahaya mataharinya mulai redup dan tidak terlalu menyengat lagi pada jam berapa. Karena kita menggunakan insektisida dosis tinggi dalam larutan tadi. Jadi jika terkena matahari yang terik, dikhawatirkan mawar ini akan terbakar oleh reaksi insektisida yang panas dan ditambah dengan teriknya matahari. Nah, selanjutnya setelah setengah jam, aku akan menyiram semua bagian batang yang sudah aku sikat tadi, agar tidak terjadi reaksi lebih insektisida pada batang mawar. Tujuan kita hanyalah untuk membunuh white scale, bukan untuk merusak batang mawar. Ini dia kurang lebih 3 minggu setelah treatment pemberantasan hama white scale. Sudah mulai tumbuh tunas-tunas gemoy pada mawar Spirit of Freedom ini. Jangan lupa untuk dijaga terus nutrisinya agar tunas-tunas yang tumbuh tidak menjadi tunas buntu, melainkan menjadi tunas produktif.
Cukup sekian dulu video kali ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menceritakan pengalaman teman-teman mengenai white scale ini di kolom komentar. Selamat berkebun mawar di negara tropis tercinta ini.